Hai Tribuners, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Diana dalam acara Bincang Asik bersama Poskupang Tribun News. Sore hari ini kita akan membahas topik yang tak kalah menarik, yaitu dampak pandemi COVID-19 dan badai seroja yang baru saja berlalu meluluhlantakkan Kota Kupang dan beberapa wilayah di NTT, khusus untuk sektor industri pengolahan produk-produk perikanan. Ya, betul. Ya, telah hadir bersama kami di studio General Manager PT Mas Matsara Arnawa Tambapura. Matsaraja Arnawa Tambapura. Tambapura, iya. Bapak Breva Rizky Nugraha. Ya. Ya, yang D-nya saya tidak tahu jadi terusan disebut. Iya, mungkin Tribuners atau para pemirsa di rumah akan bertanya-tanya, kenapa harus PT ini yang ada di studio bersama saya saat ini? Tentu tidak kita hadirkan sembarang orang, kita hadirkan sesuai dengan topik, tema yang akan kita bahas hari ini. Narasumber yang kita hadirkan juga ahli di bidangnya. PT Mas merupakan salah satu pelaku usaha. Betul. Ya, di bidang industri pengolahan produk-produk perikanan. Betul. Ya, kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Sebelum kita masuk ke topik utama kita hari ini, mungkin saya dan Tribuners, para pemirsa di rumah, ingin tahu sebenarnya apa sih ya profil singkat lah tentang PT Mas, lalu sepak terjangnya di Kupang apa NTT, Pak? Di Kupang sih sebenarnya. Untuk sementara skupnya baru Kota Kupang, Ya. Kota Kupang dan sekitarnya. Kota Kupang dan sekitarnya, betul. Iya, mungkin itu yang singkat aja Pak, mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit. Saya dan pemirsa di rumah juga ingin tahu seperti apa sih PT Mas, lalu sepak terjang, lalu kemudian relasinya dengan petani nelayan, Pak. Itu mungkin yang paling penting, sehingga tidak hanya ini bergerak sendiri, lalu bagaimana dengan petani nelayan, kesejahteraan petani nelayan, produk-produk mereka juga, apakah ini juga menghimpun hasil-hasil tangkapan petani nelayan. Baik, itu saja untuk sementara. Jadi kita dari PT Mas, atau kalau di Tenau atau di khususnya di nelayan-nelayan yang ada di seputaran pelabuhan perikanan Tenau, itu lebih kenalnya Arnawa. Ya, jadi Arnawa. Jadi kita itu sebenarnya dari 2015 kita sudah lahir, tetapi dengan perkembangan zaman di tahun 2015 itu kita lahir di Bali, di Denpasar, Bali, kemudian mengikuti perkembangan zaman, kemudian stok bahan baku yang memang lebih menyajikan di Nusa Tenggara Timur, akhirnya diputuskan di tahun 2019 kita berpindah, berkedudukan dan berproduksi itu di Kota Kupang, tepatnya di Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang di Tenau Alak. Dimana kita sebenarnya nggak cuman produksi aja. Jadi PT Mas itu selain perusahaan yang bergerak di dalam processing, kita juga melakukan penangkapan ikan di laut. Jadi dari nelayan kita ambil, dari nelayan kapal kita sendiri kita juga ambil, dan kita proses untuk kemudian boleh berbangga sedikit kita sementara ini di tahun 2020 kita satu-satunya perusahaan di Kupang, bukan di NTT ya, perusahaan di Kupang yang membawa nama IS Nusa Tenggara atau Indonesia Nusa Tenggara Timur ke dunia. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita satu-satunya yang mengekspor langsung ke negara tujuan, baik itu ke Australia, ke Singapura ataupun ke Amerika, itu masih ada label Nusa Tenggara Timur. Itu kalau kita. Ada spesifikasikah ikan-ikan apa saja yang diekspor? Oke. Kalau sementara ini yang sudah berjalan, kita banyak bermain di, kalau kita bilang itu namanya demersal fish, ikan-ikan dasar. Ikan-ikan dasar itu contohnya kayak kakap, kemudian kerapu, kemudian ada lagi anggoli. Anggoli kalau bahasa Kupang itu kalau nggak salah gandola.
gondola atau gandola ya, kalau Oh iya, di bahasa gondola. sini ya. Iya, iya. Kalau Mirip-mirip kakap. ya betul. Iya. Cuman warnanya lebih lebih ke silver. Iya. Kemudian ada bukan sirip, ada garis lateralnya itu warnanya agak kekuningan. Iya, kakap lebih merah. Betul. Iya. Kalau nama dagangnya hampir sama kayak kakap. Jadi kalau kakap merah itu red snapper, Hmm. kalau anggoli itu namanya golden snapper. Sama-sama snappernya. Cuman kalau nama ilmunya beda jauh. Seperti itu. Itu potensinya seperti apa Pak di NTT? Sehingga bisa dari yang sebelumnya di Bali bisa sampai ke memutuskan untuk pindah ke NTT. Oke. Kalau potensinya, kalau boleh saya sih belum bisa ngomong persentase ya, tapi setidaknya yang saya tahu, Paling tidak kan melatar belakangi iya, betul. keputusan itu Betul. pindah ke NTT. Jadi yang kita tahu lebih dari 40-50% ikan, Mm-mm. khususnya ikan-ikan dasar, Ikan-ikan yang tadi iya, ekspor, terutama adalah golden snapper atau anggoli itu, karena itu memang main, boleh bilang yang punya brand yang kuat di kita adalah di anggoli sama kakap merah itu adalah yang terbanyak adalah di selatan Pulau Timur. Mm-mm. Jadi di selatan Pulau Timur itu terbentang satu, kalau kita lihat di peta laut ya, di peta laut itu sebenarnya kelihatan, atau di Google Map pun itu bisa kelihatan bahwa ada bentangan karang, dasar karang yang cukup memanjang. Kalau lintangnya itu dari saya lupa lintang berapa, tapi yang jelas dari ujung selatannya Rote sampai ujung selatan Pulau Timur. Jadi dari Indonesia ketemu lautnya Timor Leste, kita nyebrang lagi itu masih satu deretan karang, di mana ikan karang itu identik ikan yang menetap. Beda dengan ikan tuna, beda dengan ikan cakalang. Di mana mereka adalah ikan-ikan yang suka berenang ya, karena memang mereka ikan permukaan. Tapi kalau ikan dasar, selama terumbu karangnya terjaga, selama terumbu karangnya itu masih hidup, mereka nggak akan kemana-mana, mereka akan tetap di situ, karena itu adalah rumah mereka, tempat berkembang biak mereka di situ. Jadi ini hanya melayani untuk ekspor, untuk konsumsi lokal atau antar daerah tidak Pak? Masih ada. Jadi dari persentase tahun 2020 itu hampir 60-40. Jadi yang 40-nya itu domestik, 60-nya ekspor. Jadi 40 itu masih kita bermain ke supply frozen raw material. Jadi kita melakukan penjualan ke domestik dalam bentuk frozen. Jadi ikan kakap, kerapu, anggoli dalam bentuk utuh, beku, yang akan dijadikan sebagai bahan baku kembali oleh perusahaan lain yang berada di Pulau Jawa atau kemudian di Jakarta, baik itu Surabaya, Jakarta ataupun di Bali, seperti itu. Ini akan bahan bakunya. Betul. Ya, kita masuk ke topik kita hari ini. Dampak pandemi COVID-19 yang kita tahu bahwa sampai hari ini, kapan berakhirnya itu ya Betul. belum tahu ini. Betul. Entah kapan berakhir. Lalu kemudian NTT itu diperparah dengan Ya. badai seroja yang luar biasa meluluh lantakan, terutama daerah-daerah pesisir. Betul. Dan jelas saja pasti akan berdampak kepada industri perikanan. Sangat itu. Iya. Bagaimana dampaknya? Dampak dari terutama seroja, Pak. Betul. Karena Mas ada di NTT. Ya. Kemudian seroja baru saja berlalu. Okay. Dampak yang dirasakan seperti apa? Apakah ada pengaruh yang cukup signifikan, Pak? Oke. Pas seroja itu boleh dibilang jadi trauma tersendiri buat kita. Maksudnya ya kita semua berharap kemarin itu adalah seroja pertama dan terakhir. Kalau kita berharap, kalau boleh berharap kan boleh-boleh aja kan ya. Iya, kami juga berharap itu. Iya, jangan mampir lagi lah. Tapi sebenarnya seroja itu dari data yang saya punya, karena kita memang setiap hari harus update radar cuaca, karena memang tanggung jawab kita menginformasikan kepada nelayan-nelayan anggota kita bahwa oh di tanggal sekian sampai sekian
cuacanya aman atau enggak, itu adalah informasi dari kita. Oh, iya. Baik itu disampaikan lewat radio pada saat mereka di laut, ataupun kalau mereka di darat berarti tinggal kita grup di WA itu, hati-hati tanggal sekian sampai sekian gelombang sekian, sekian tingginya, kecepatan angin sekian. Nah, di Seroja kita ada korban. Jadi ada Korban jiwa? Ya. Tidak. korban jiwa Di laut di waktu laut. itu. Di laut. Berapa orang, Pak? Satu yang sampai sekarang kita entah kemana. Jadi jadi gini, seminggu sebelum Seroja kita sudah punya early warning dari baik itu dari BMKG Indonesia ataupun BMKG-nya Australia, kemudian perkiraan cuaca mungkin dari Windy dan beberapa aplikasi yang lain yang menyatakan bahwa di tanggal itu akan terjadi badai yang cukup kita bilang bukan badai, siklon tropis. Di tanggal itu akan terjadi siklon tropis yang cukup besar, sehingga yang di darat nggak boleh berangkat, nggak boleh melaut, yang di laut diinfokan untuk segera ditarik pulang. Saat itu juga kita menginfokan kepada kapal-kapal kita, baik itu kapal perusahaan ataupun kapal kerjasama kita, untuk segera merapat atau pulang ke Kupang. Kita berharap pada saat itu badai cuma ada di tengah. Jadi semua kapal posisi sudah ada di dermaga semua, sudah diikat kencang, sudah dikasih pengaman. Kalau di kapal kan biasanya ada kayak ban yang untuk pengaman kayak gitu, ya. Jadi untuk meredam benturan. Iya, menghindari benturan. Tapi yang terjadi malam itu, sebelum itu, hari Minggu. Jadi badai itu peringatannya 2 kali, puncak di hari Minggu dini hari, dan puncak kedua adalah di Senin dini hari. Di hari Minggu dini hari itu kita sudah dapat duluan. Jadi pada saat kalau nggak salah di saudara-saudara kita di Flores, di mana Adonara itu kena hujannya, mereka nggak kena anginnya, itu kan kena hujannya aja. Iya, Adonara Lembata. Betul, kena hujannya. Di sini pun sudah kena sebenarnya. Cuman dalam tanda kutip kita masih bisa mentoleransi. Maksudnya itu hal yang biasa untuk di kita yang biasa main di laut, bahwa angin sekencang itu, kemudian gelombang setinggi itu, kita masih cuman gini, sampai ada pikiran gini. Nyaman. Kita sampai punya pikiran, cuman gini aja. Kok katanya itu kok heboh di berita tuh seperti ini, kok seperti ini aja gitu. Hari Minggu sore semua masih baik-baik saja, meskipun saya lihat saya sempat jalan di NBS, kemudian di beberapa lokasi arah ke dekat batalion itu benteng ya. Benteng itu sudah kelihatan ombak udah kenceng, cuma saya mikir biasa, karena memang di tahun-tahun sebelumnya juga biasa seperti itu. Akhirnya Senin dini hari, nah itulah ternyata puncak sebenarnya itu adalah di hari Senin dini hari, sekitaran jam 12, jam 1 sampai jam 2. Setengah 12 sampai jam 3 masih. Itu kalau di kita kapal-kapal itu posisi yang sudah diikat di dermaga atau sudah pasang jangkar, itu pun entah jangkarnya putus atau tidak bisa menahan kapal karena saking kuatnya arus pada saat, jadi arus, angin, gelombang jadi satu, sehingga semua kapal yang ada di pelabuhan perikanan Tenau ataupun pelabuhan, jadi di Tenau itu ada 3 pelabuhan. Ada pelabuhan Penly sama kontainer, kemudian ada pelabuhan kita di tengah, pelabuhan perikanan, di ujung di ujung selatan itu ada pelabuhan Pertamina, dan di situ ada kapal semua. Di hari itu tidak ada satupun kapal yang bisa bertahan. Maksudnya dengan mereka menghidupkan mesin pun itu tidak mampu menolong kekuatan namanya alam yang memang nggak bisa dilawan. Korban jiwa dan yang hilang, itu posisi saat itu berada di mana? Di darat. Berada di darat? Iya, maksudnya lagi sandar. Jadi kapalnya lagi sandar. Lagi ada perbaikan sedikit, kemudian sudah sementara ada diikat juga dengan kapal yang lain,
Cuman karena ya itu saya bilang jangkar udah nggak bisa membantu apa-apa karena ibu kadang lihat sendiri di sepanjang garis pantai di NBS sampai ke mana itu kan ada kayak batuan yang baru ya, batuan yang tersusun rapi. Itu saking kuatnya arus, jadi jangkar dilempar bukannya nyantol ke bawah ke atas lagi. Jadi memang benar-benar nggak bisa berfungsi apa-apa. Akhirnya kapal yang hilang itu kita ada 2. Yang satu itu terakhir masih ada 1 ABK yang dalam tanda kutip kita tidak bisa menyelamatkan. Maksudnya kita juga nggak tahu, kalau dibilang meninggal kita tidak pernah melihat itu jenazahnya, kalau dibilang hidup kita nggak pernah ketemu lagi sama orangnya. Tapi yang jelas dari teman-temannya di kapal pada saat itu ada 7 ABK, yang 6 bisa selamat karena loncat ke apa namanya, keramba jaring apungnya punya Mutiara, budidaya Mutiara. Iya. Yang 1 menurut mereka sempat loncat tapi tidak, entah terpisah atau bagaimana, karena memang gelap Bu ya. Jadi gelap. Yang 1 ini terpisah bersama kapalnya, karena memang kapal pada saat terakhir mereka tinggalkan sudah dalam posisi separuh sudah di dalam air, seperti itu. Keesokan harinya kita ke pabrik, kita lihat memang cukup parah. Kalau untuk pabrik sih ruang produksi tidak berimbas apa-apa karena memang semua terbuat dari panel. Kantor yang cukup parah, atap keangkat, kemudian di lantai 2 semua plafon tidak ada sisa, turun semua, jatuh. Kemudian jaringan listrik padam. H+1 setelah Seroja saya langsung masuk kerja karena memang saya ada produk yang harus segera diselamatkan. Jadi kita langsung packing, kita masukin cold storage, kita nyalain genset karena memang kita nunggu PLN juga pasti lama. Alhamdulillah H+3 kita udah mulai normal, kita mulai bantu ke mungkin teman-teman atau karyawan yang dalam tanda kutip menjadi korban juga, entah rumahnya kebongkar atau apa, itu yang kita mulai dari teman-teman kita yang ada yang dalam kondisi baik, kita membantu teman-teman yang lain termasuk ABK. Dan selama listrik belum menyala, kita dari PT Mas boleh kalau dibilang membantu sih, membantu banyak sih enggak, tapi membantu sedikit karena memang satu-satunya di kawasan pelabuhan perikanan itu yang punya genset sepertinya cuman kita. Sehingga kita menyediakan layanan cas HP dari ya mengikuti jam kerja sih, dari jam kerja sampai ya mungkin jam 7 jam 8, jadi nelayan keluarga nelayan itu semua cas HP di situ untuk menghubungi atau sini mengabarkan kepada keluarga mereka di luar daerah bahwa mereka baik-baik saja. Kalau untuk corona seperti yang Ibu bilang, kita juga nggak tahu kapan akan berakhir. Tapi pukulan pertama kita, jadi kita kan 2019 tuh di sini. 2019 di sini kita baru bangun pabriknya di 2019, finish itu 2019 Desember kalau nggak salah. Desember lah. Masuk Maret langsung corona. Itulah. Jadi Masuk di tahun 2020 kita langsung mengajukan perizinan dan macam-macamnya, selesai launching. Jadi tanggal 2 tanggal 3 Januari kita sudah operasional di pabrik yang baru. Dan langsung dihajar corona. Ya kita berharap sih pada saat itu intinya kita survive, intinya kita bertahan. Masalah untung atau tidak, setidaknya kita BEP lah, break even point, setidaknya kita nggak rugi, kita bisa bertahan karena kita nggak bisa pungkiri di Jawa atau di mana, bukan di Jawa aja, di Jawa atau di luar negeri pun kita nggak bisa pungkiri banyak pabrik-pabrik atau perusahaan besar yang harus tutup. Ya, karena memang semakin besar satu perusahaan, biayanya semakin besar otomatis. Kita di sini masih dibantu, maksudnya dari karyawan kita yang belum terlalu banyak juga. Kemudian pangsa pasar kita memang masih dalam tanda kutip aman di tahun 2020. Jadi kita bisa ekspor ke Singapura, Australia, ke Honolulu juga. Itu di tahun 2020 124 kali ekspor di tahun 2020. Ya Pak, mungkin sebelum Mas kita tadi soal Seroja.
itu berapa lama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk recovery? Bisa kembali produksi, bisa kembali beraktivitas. Hitungannya setelah serangan kedua ya berarti ya. Berarti setelah hari Senin. Oke, setelah hari Senin itu kita recovery intern pabrik sendiri 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Tidak terlalu lama juga. Iya, terlalu lama karena memang di setelah H+3 saya langsung, karena pada saat itu mau cari tukang aja susah kan di sini. Iya. Jadi dengan sangat terpaksa saya harus cari tukang dari luar daerah, dari Bali kebetulan. Jadi kita langsung eksekusi juga. Nah, cari bahan yang susah juga. Kita untuk plafon akhirnya diputuskan diganti dengan tipe yang lain. Sehingga lebih kita lebih tahan lah terhadap entah angin dan macam-macamnya itu. Tapi kalau aktivitas di pelabuhan hampir sebulan. Hampir sebulan. Karena memang di dermaga kita itu, jadi ada, kalau di Ibu pernah ke Pelabuhan Perikanan Tenau? Nah, itu ada 2 dermaga kan? Satu yang dermaga kecil, satunya dermaga besar. Itu putus. Jadi jalan akses utama dari tempat pelelangan ikan menuju ke dermaga kecil dan dermaga besar putus di tengah. Nah, akhirnya kita berinisiatif dengan pihak pemerintah daerah, terutama Dinas Perikanan Provinsi dengan Bapak Ganef. Kita bermusyawarah, disepakati. Toh ini untuk kebaikan bersama, bukan untuk masing-masing, entah kebaikan Pemda atau kebaikan kita, tapi adalah kebaikan bersama. Ini kita patungan dari kita, kemudian dari pemerintah daerah juga, dari masyarakat, seluruh pengguna jasa pelabuhan perikanan, kita bersepakat, ya tergantung dari besar kecilnya usaha, itu kayak kita nyumbang sharing dana gitu. Bukan dana, tapi bahannya, materialnya. Jadi ada yang sumbang batu, ada yang sumbang pasir, ada yang sumbang semen, apapun yang bisa diberikan itu adalah memang sangat terbuka tanpa ada paksaan. Tapi ya kalau memang nggak mau bantu, ya kasihan juga. Maksudnya kan ini dipakai bersama gitu loh. Ya, alhamdulillah kurang lebih 3-4 minggu lah. Ya. Selain kerugian karena bangunan tadi, betul, produksi, kemudian bisnisnya, sektor bisnisnya. Kalau bisnis itu seperti apa dampaknya? Oke. Kalau bisnis karena memang core bisnis kita di Kupang presentasinya kecil, mungkin ngefeknya itu cuman di tingkat di pedagang lokal. Dan juga memang nelayan pada saat itu kan lebih banyak stop dulu karena memang kapal yang awalnya adalah bagus, kemudian kena seroja, kena banting kanan kiri, kena batu dan macam-macam, kan harus pecah. Itu harus diperbaiki dulu. Ya memang ya cukup signifikan kita ngedrop produksinya di bulan itu, kurang lebih hampir 70% omset menurun. Itu pasti. Karena memang sumber bahan bakunya yang kita tidak ada. Karena kan nelayan juga pasti prioritas adalah membetulkan dulu kapalnya, kemudian menyiapkan mungkin, karena itu box banyak yang hilang pada saat seroja itu banyak yang hilang, kebawa ke arus ke tengah laut, kemudian jaringnya kadang hilang, pancingnya nggak tahu kemana, belum radarnya patah, kemudian antena GPS-nya juga hilang. Nah itu kan butuh waktu. Nah butuh waktu otomatis imbasnya ke kita yang harusnya ada ikan jadi tidak ada ikan. Jadi omsetnya itu memang langsung drastis turun kurang lebih 60-70% itu langsung drop. Iya, bagaimana bisa bertahan? Nah, kalau bilang bagaimana cara bertahan ini cukup berat sih jawabannya. Kita sebenarnya kalau mau disuruh, soalnya kayak dari runutan rentetan peristiwa ceritanya tadi kayaknya berat banget. Ya, memang. Cuman bisa bertahan. Harus bertahan, Bu. Iya. Harus bertahan. Itu yang saya sering saya ajak diskusi ke nelayan-nelayan, bahwa kebetulan saya Muslim, Ibu juga pasti Muslim. Jadi saya bilang ke mereka gini, tidak ada satupun ujian, tidak ada satupun cobaan, bahkan hukuman yang akan melebihi kemampuan kita. Itu yang pasti. Dan itu yang saya ngomong ke mereka, bahwa
ini baru sebagian kecil dari musibah yang jauh akan lebih besar. Itu yang harus diyakini. Sekarang bagaimana, apa yang bisa kita bantu, pasti kita bantu dari perusahaan kepada nelayan. Begitu juga dari nelayan, apa yang bisa bantu ke perusahaan, tolong dibantu. Jadi bagaimana kita menghadapi ini semua, baik itu seroja, baik itu COVID, intinya perusahaan tidak rugi, nelayan tidak rugi. Kalau perusahaan untung, nelayan juga harus untung. Pada saat saya rugi, ayo kita rugi bareng. Jadi memang ada porsinya masing-masing sih. Memang keuntungannya pasti nggak sama lah, keuntungan nelayan sama keuntungan kita itu pasti. Tapi setidaknya saya menanamkan kepada perusahaan berusaha itu dengan etika, berusaha itu dengan niat yang baik. Karena banyak juga di teman-teman, mungkin teman-teman entah nelayan atau sesama pengusaha perikanan juga, etika belakangan penting untung. Iya. Itu banyak terjadi. Dan biasanya itu nggak akan lama, nggak jangka panjang. Itu sepertinya itu sudah menjadi hukum alam ya. Pada saat kita berbuat baik dengan orang, pasti kita akan lama. Iya, artinya ada hubungan simbiosis mutualisme. Iya, betul. Antara perusahaan dengan nelayan. Betul, kita saling membutuhkan. Iya. Bagaimana membangun relasi ini sehingga ya seperti tadi bahwa banyak perusahaan yang seperti tadi, dia yang penting bagi saya untung. Ya. Betul. Ya. Namanya orang mau berbisnis pasti cari untung. Betul. Tapi untung yang beretika. Betul. Bagaimana bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Seperti apa sih relasi yang dibangun oleh PT Mas dengan nelayan? Jadi di awal-awal, jauh sebelum ada terjadi corona, terjadi seroja, dari awal memang kita sudah menjalin kerjasama yang baik dengan nelayan-nelayan yang ada. Contohnya kita memberikan bantuan kepada nelayan itu dalam bentuk bantuan tunai tanpa bunga. Pinjaman murah atau pinjaman tanpa bunga? 0%. Pinjaman tanpa bunga. Iya, pinjaman. Jadi uang dari owner atau dari perusahaan kita sudah ada 3,7 M yang kita perbantukan kepada nelayan. Di mana uang tersebut bukan kita kasih cuma-cuma. Dengan perjanjian satu, semua hasil ikan tangkapan yang mereka dapatkan harus diwajibkan untuk dibawa ke kita, disetoran ke kita. Bagaimana cara mereka membayar? Kita cuma potong 1.500 per kilo tanpa ada bunga, 0%. Jadi kayaknya tidak ada di Indonesia, baik itu BUMN atau bank swasta, apalagi swasta, bunga 0%. Kalau kita ada. Tapi itu khusus nelayan ya, khusus nelayan. Jadi kalau untuk maksudnya kalau rekanan maksudnya buyer, kita bukan bantuan sih, kita kan modelnya termin ya. Jadi ada jangka waktu, cek anggaplah invoice-nya mundur seminggu, itu sih masih oke. Tapi kalau untuk nelayan memang kita memberikan bantuan yang cukup besar kepada baik nelayannya, baik pemilik kapalnya, supaya meningkatkan gairah mereka untuk berusaha. Memang mereka kelihatannya kok mau ya perusahaan ngasih uang sebanyak itu duluan di depan, padahal belum tentu itu nelayannya pasti datang. Tapi itulah yang membuat salah satu keunggulan kita. Sorry Pak, saya potong. Mungkin berbeda, tapi saya hanya berdasarkan pengalaman. Betul. Biasanya ada hal terselubung di sini. Jangan sampai perusahaan seperti rentenir. Ya betul. Banyak kejadian seperti itu. Tanpa bunga dikasih pinjaman duluan, tapi harga tidak bersaing di pasar. Jadi di kita masalah harga sama sekali tidak ada perbedaan antara nelayan yang mempunyai pinjaman di kita ataupun nelayan yang sama sekali tidak punya. Jadi di kita cuma ada satu harga, single price, di mana harga ini yang kita umumkan terbuka kepada semua nelayan. Jadi tidak ada, ini contoh di salah satu pelabuhan lain yang ada di sini, berarti Waibah.
Di OEB itu ada sistemnya eh, dua nota. Contohnya gini, bukan dua nota sih. Jadi saya pemilik, ya. Kemudian ada saya punya kapal yang dibawa oleh Kapten A. Ibu yang beli. A mendapat harga dari ibu Rp1.000 seandainya seperti itu. Jadi tahunya kaptennya ini ya harganya 1.000. Tapi ibu punya kewajiban ke saya memberi fee sebagai pemilik kapal Rp500. Nah, itu adalah permainan-permainan yang terjadi. Tapi di saya adalah kesepakatan bersama antara kita, karena saya mikir itu adalah sesuatu yang tidak sehat, tidak fair, tidak jujur. Kalau memang harganya A, anggaplah 1.000, ke siapapun tanpa terkecuali kita 1.000. Dan itu bisa dibuktikan kepada teman-teman nelayan yang menjadi anggota kita. Antara yang punya utang harganya 1.000, yang nggak punya utang ya tak sama sih itu. Jadi kita tidak membedakan dalam tanda kutip apa ya, harganya dibedain kayak gitu ya, tidak ada. Dan biasanya nih biasanya kan itu justru para yang punya duit ini bermain di sini. Betul. Nelayan ya tetap miskin, yang kaya ini yang perantara. Betul. Atau ya perusahaan. Betul. Duit dikasih ke nelayan dengan seperti tadi. Betul. Tidak berbunga. Betul. Kemudian uangnya dikasih di depan, tapi di harga itu nelayannya akan ditekan habis-habisan. Betul. Kalau sekarang udah tidak bisa tidak bisa seperti itu, karena nelayan pun sekarang udah pinter. Jadi nelayan-nelayan sekarang itu dengan adanya era digital, mereka bisa telepon ke, anggaplah mencocokkan harga, seandainya mereka curiga saya bermain harga namanya. Dia akan tanya ke pemilik perusahaan, bener nggak harganya sekian, kayak gitu. Ataupun kalau ternyata jawaban saya sama beliau ini sama, mereka akan tanya harga di, seandainya nih di Bali. Kalau di Bali kan pasti lebih mahal, pasti. Dia mereka akan hitung, saya dapat harga 10.000, di Bali 20.000. Tapi kan dia mikir dari sini ke Bali ongkos kirimnya 7.000, berarti kan perusahaan cuma untung 3.000. Oke. Jadi kan sama-sama tetap kita pasti harus dapat untung dong. Ya. Cuman untung kita adalah untung yang dalam tanda kutip beretika itu. Jadi bukan dalam hal mengeruk keuntungan pribadi atau perusahaan, tapi kita juga berusaha, kalau harganya sekian, nelayan dapatnya berapa sih? Kalau harganya sekian, kira-kira rugi nggak? Nutup nggak ongkosnya? Ini yang harus kita jaga, jangan sampai kita sudah mendatangkan jauh-jauh ke sini, kemudian karena kan kita nggak mungkin juga mengawasi orang segitu banyak, dan ini tanpa jaminan loh, Bu. Jadi kita kasih sekian M ke mereka itu satu pun tanpa ada jaminan. Tidak ada hitam, tidak ada hitam di atas putih. Ya kalau dibilang berani, sepertinya bukan saya yang layak untuk menjawab, tapi ownernya. Karena memang owner kita, CEO kita itu orangnya sangat dermawan sekali. Jadi saya pernah tanya ke beliau, Pak, Bapak kan cuma kenal, maksudnya cuma kenal nama dan dengar kata orang bahwa nelayan ini bagus, ini enggak, kayak gitu. Seandainya mereka udah dikasih uang, kemudian mereka nggak jadi datang ke Kupang, gimana Pak? Jawabnya apa? Jawabnya gini, Mas, saya punya guru bilangnya gini, uang kecil nggak usah dipikirkan, nanti akan diganti lebih baik. Dan itu yang terjadi. Jadi ya mungkin ada beberapa. Modalnya keyakinan saja. Iya. Kepercayaan. Kalau di perbankan nggak bisa. Ini ilmu yang berbeda ya, ilmu berbeda. Jadi beliau ini, kalau saya punya uang, saya juga mikir, Bu, pasti nggak mau. Karena tidak ada jaminan, tanpa ada jaminan apapun. Tidak ada hitam di atas putih juga. Kita cuman punya bukti transfer, kalaupun yang via transfer, atau tanda tangan kwitansi kalau itu yang cash. Cuma itu aja. Itu nelayan-nelayan itu ada di Kota Kupang atau ada di luar daerah, di luar Kota Kupang, di luar Timor? Kebetulan nelayan-nelayan yang
di kita hampir 80% adalah nelayan pendatang. Jadi bukan nelayan asli Kupang. Orang ada yang dari Di Kupang tidak ada Sulawesi, nelayan. ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Madura, ada yang dari Sumbawa, ada yang dari Lombok. Jadi saya aja nggak inget orang-orangnya mana-mana. Kalau ketemu di jalan, Pak, oh ya, saya bilang siapa ya? Kayaknya orang itu deh. Nah, sedangkan saya aja yang setiap hari ketemu mereka, saya nggak inget ke mereka. Bagaimana dengan bos saya, maksudnya owner kita, owner perusahaan yang dengan penuh kepercayaan diri menyerahkan uang sebanyak itu kepada mereka. Itu yang saya bilang, ilmu saya belum sampai ke bos saya. Itu sih. Ya, karena pabriknya sudah mulai normal kembali. Sudah, alhamdulillah sudah. Jadi itu yang serunya. Bagi corona sendiri ada pengaruhnya tidak ini ke aktivitas pabrik? Iya. Lalu bagaimana? Tapi tahun 2019 berarti corona itu belum produksi, Pak? Belum. Oh, sudah. Saat corona itu? Jadi pada saat 2019 kita kan udah mulai bangun pabrik di 2019. Tahun 2020 kan awal corona masuk Indonesia itu. Kita masih, alhamdulillah kita survive. Kita masih untung meskipun kalau dihitung keuntungan suatu pabrik nggak layak lah. Tapi sebenarnya kita punya untung. Padahal dengan target awal saya nggak butuh untung, tahun ini harus survive, bertahan, jangan sampai ini tutup. Siap, Pak, saya bilang gitu. Alhamdulillah kita bertahan. Dengan harapan di tahun 2021, karena grafiknya semakin pada saat akhir tahun kan grafiknya menurun gitu. Ritmenya semakin menurun, dunia juga semakin kelihatannya aman. Dan grafik menurun ini bisnisnya atau grafik menurun coronanya? Coronanya. Oh, coronanya. Kalau bisnisnya sih kita flat. Tidak naik, tidak turun, kita berusaha gimana caranya bertahan. Awal 2021 mulai itu corona naik dikit dan tiba-tiba apa kalau bahasanya second wave ya. Second wave, India dihajar duluan. Dan itu langsung dampaknya terasa karena gini. Kebetulan yang diserang itu negara-negara, saya nggak ngerti ini kalau dibilang konspirasi, saya nggak berani bilang begitu. Tapi anehnya coba Ibu perhatikan, khususnya negara-negara jajahan Inggris kolonial, persemakmuran. Jadi anehnya buat saya adalah negara-negara persemakmuran itu yang dihajar. India, maksudnya yang dekat kita ya. India awal, Singapura, Malaysia. Dan sekarang varian Delta sudah masuk ke Singapura. Padahal kenyataannya setahu saya Singapura boleh dibilang tidak ada tamu orang luar negaranya masuk ke Singapura kecuali barang, karena memang kita masih bisa ekspor ke sana. Australia juga begitu, negara yang tertutup yang tidak menerima tamu pada saat kemarin, tapi jebol juga. Imbasnya adalah market saya yang terbesar salah satunya adalah Singapura dan Australia. Jadi saya ekspor frozen fillet kakap merah, kemudian anggoli dan macam-macam itu ke Australia sama ke Singapura. Gara-gara itu, ya pasti ngedrop banyak. Sekitar berapa persen, Pak, penurunannya akibat corona gelombang 2 nih? Iya. Kalau orderannya masih ya turunnya sedikit. Kalau orderannya sekira dari turun 20-30%. Tapi 30%. Yang membuat kita lebih sakit adalah kita nggak bisa berangkatin barang. Jadi gini, kalau dulu kita mau berangkat ekspor setiap hari itu bisa. Di tahun 2020 maksudnya sama-sama corona ya, sama-sama terjadi corona itu di tahun 2020 kita mau setiap hari ekspor, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita bisa. Sekarang untuk ke Singapura cuman bisa Selasa, Rabu, Kamis. Untuk ke Sydney kita cuman bisa Selasa. Tok. Jadi cuman 3 hari kita bisa ekspor. Lain itu kita tidak bisa. Karena saat ini penerbangan semua dipusatkan di Jakarta untuk international flight. Kemudian mungkin penumpang juga pasti nggak ada karena memang semua lockdown. Apalagi sekarang berita terbaru ke Hong Kong pesawat Garuda udah dilarang. Saya semakin ya
Padahal Hong Kong salah satu market yang cukup besar untuk seafood. Kalau itu dilarang, otomatis kan ya semakin ngedrop juga. Maksudnya kalau saya sih nggak punya market sana, tapi kalau teman-teman perikanan yang lain juga pasti yang main lobster, yang main ikan hidup, itu kan tujuannya Hong Kong atau Cina daratan, Taiwan. Nah kalau ditutup ya udah selesai. Seperti itu. Tahun ini bukan semakin baik, semakin berat. 2021. 2021 jauh dari prediksi saya. Ya, apakah kena faktor tadi? Seroja dan corona pasti. Corona. Gitu. Kalau seroja lebih banyak kan ke faktor internal atau internal kita di sini, kayak gitu. Tapi kalau COVID ini, jadi kalau seroja lebih banyak berhubungan dengan suplai bahan baku yang tertunda. Tapi kalau COVID-nya berhubungan dengan antar negara. Iya, ekspor kita yang banyak harus tertunda, harus ditahan, kayak gitu. Barangnya ada, orderannya ada, tapi kita nggak bisa kirim. Masalahnya di situ. Kita juga nggak mungkin tidak bisa kirim karena keterbatasan transportasi atau karena kebijakan dari negara-negara yang menjadi pasar dari produk untuk menutup atau lockdown. Kalau saya kira dua-duanya. Karena kita nggak bisa, kalau hitung-hitungan bisnis kan salah satu penerbangan BUMN kita Garuda kan sebenarnya cukup bantu banyak ke kita, ke semua sektor, nggak cuma perikanan ya. Mereka masih melayani penerbangan yang dalam tanda kutip mungkin tidak menguntungkan sama untuk Garuda, tapi untuk menggerakkan ekonomi Indonesia mereka tetap terbang. Contohnya ke Belanda, ke Amsterdam, kemudian ke Melbourne. Itu adalah langkah Garuda untuk meningkatkan gairah ekspor kita, tetap ekonomi tetap jalan meskipun itu tidak menguntungkan buat mereka. Sampai akhirnya kan diputuskan ke Melbourne, Amsterdam stop, Hong Kong stop, yang tersisa tinggal Sydney. Nah, Sydney yang dulu hampir setiap hari ada, sekarang tinggal seminggu satu kali. Jadi 6 hari kita nggak bisa ngapa-ngapain ini, kayak gitu kan. Terlepas dari negara tujuan, memang sekarang lagi ketat-ketatnya lagi karena memang yang virus corona yang terbaru yang katanya varian Delta nggak perlu dengan sentuhan, nggak perlu kena pegang atau apapun, cukup dengan berpapasan aja itu sudah tertular. Nah itu kan berarti lebih wow. Cuma saya takutnya nanti corona kedepannya ada varian cappuccino atau apa, siapa tahu gitu ada Bu ya. Soalnya banyak variannya, saya bingung gitu. Iya, bisa saja. Iya, gitu. Tergantung siapa yang mau menciptakan. Betul. Iya, kondisi semakin berat ke depan dengan tadi corona yang muncul lagi, varian baru lagi ke depan, kita tidak tahu seperti apa. Bagaimana mensiasati kondisi ini agar tetap bertahan? Ini kalau tidak optimis, kalian Bapak yang nonton ini, selalu optimis kalau saya. Ya, khawatir juga ini. Iya, kalau saya tinggal menunggu waktu kapan kami di rumah. Kebetulan tim kami dari BOD, ya, jadi Board of Director, kemudian saya usianya hampir sama. Jadi usia energik yang penuh semangat. Direktur saya, baik itu CEO atau direktur, selisih setahun 2 tahun sama saya, jadi masih gaspol. Kita selalu mencari inovasi-inovasi, baik itu inovasi produk, apa yang awalnya kita pandang sebelah mata, sekarang kita kerjain. Kayak contohnya mungkin ada ikan-ikan yang biasa kita jual dalam tanda kutip lokal, kayak kerapu kecil atau anggoli kecil. Ini sekarang gimana caranya tetap kita jualnya ke market domestik, tapi kita kemas yang sedemikian rupa sehingga nilai ekonomisnya jadi naik sedikit. Orang juga tertarik juga ngelihatnya. Kalau selama ini kan orang lihat cuman ikan gini jual ke pasar 20.000 namanya kayak gitu. Tapi dengan kita kemas lebih bagus, masuknya mungkin di pasar modern atau ke retail yang lebih tanda kutip lebih tampilan lebih bagus, entah di, boleh nyebut merek ya? Nggak apa-apa ya? Hyper, kemudian di apa satunya itu? Trans,
atau di supermarket lainnya yang bisa tampilannya lebih bagus, itu kan akan menggerakkan kita juga. Ya, jadi saya mau katakan seperti itu bahwa ketika pasar internasional ini mulai goyah karena Betul. tadi virus corona, Hmm. kenapa tidak dimaksimalkan untuk pasar-pasar domestik? Tadi. Perta- Kan tidak hanya di sini, Betul. tapi mungkin Betul. Indonesia kan cukup luas, Pak. Permasalahannya adalah masyarakat Indonesia ini kita berbicara fakta ya. Kita berbicara fakta. Seandainya kita pilih ada ikan ini tongkol harga 10.000. Ini ada kakap merah 60.000. Ibu sebagai ibu rumah tangga ini pilih yang mana? Pasti pilih tongkol yang murah. Nah, masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Dan kita kan nggak mungkin juga kalau saya beli kakap merah dari nelayan seharga sama dengan tongkol. Pasti nggak sama. Dan pasti nggak mungkin. Pasti nelayannya nggak mau. Iya. Sedangkan kita yang termurah anggaplah kurang lebih 30.000 yang kita beli dari nelayan. Pasti kita cari untung. Pasti 35. Tongkol atau apa bahasa sini tembang 10.000. Pombong. Nah, orang kan juga mikir kecuali untuk acara-acara tertentu. Iya. Maksudnya mungkin kumpul-kumpul keluarga, kemudian atau sekeluarga pingin apa namanya kuah asam, itu beda lah. Tapi kan tidak setiap saat. Beda dengan ikan-ikan itu. Bukan masalahnya bukan merendahkan yang ini ikan luar, bukan. Tapi memang kalaupun saya udah biasa makan bukan biasa. Udah sering lihat kakap merah, itu. Kalau saya lebih suka ikan yang karena jarang saya lihat juga, maksudnya kayak cakalang, tongkol kita tak goreng sendiri atau dibakar sendiri daripada ikan kakap, karena setiap hari saya lihatnya kakap, kerapu, udah bosan juga rata-rata gitu. Di Kupang juga ini produk-produknya juga dipasarkan di Kupang juga. Iya. Bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan produk itu? Lalu kemudian yang kedua soal harga. Oke. Jadi kalau di kita yang sudah berjalan itu boleh dibilang masyarakat menjadi tangan kedua dari setelah. Jadi sebenarnya bisa aja kayak dari teman-teman yang nonton atau dari ibu atau teman-teman semua langsung datang ke pabrik mau beli ikan gitu bisa. Kita layani juga. Ya, pabriknya tepatnya kita di Komplek Pelabuhan Perikanan Tenau. Jadi sebenarnya bisa cuma pelabuhan Tenaunya memang. Iya, di Pelabuhan Tenaunya. Cuma kadang orang ragu ya, mungkin sungkan mau beli ikan sekilo aja harus ke pabrik. Tapi sebenarnya kita juga melayani juga. Seandainya ada kerabat, ada mau bikin acara atau pingin bakar ikan, datang aja ke pabrik. Kita layani. Membutuhkan agak banyak itu Iya, betul. Bisa datang. Karena boleh dibilang ikan-ikan di Kampung Solor, kemudian di tempat-tempat bakar ikan, rata-rata adalah ikan yang berasal dari kapal-kapal kita. Mahal Pak ikan kelingking. Gimana? Harganya bagaimana Pak? Kan masyarakat pasti berpikir harganya bagaimana, mahal-mahal. Yang harga ya kalau bicara harga pasti lebih murah daripada di Kampung Solor, di tempat apa? Di sana kiloan Pak? Kalau kita kilo. Kiloan. Per kilo berapa Pak? Kalau kilo sih antara ada yang harga 20, ada yang harga 30. Murah banget Pak. Ada yang harga 50. Tergantung jenis ikannya. Tidak, yang per kilo misalnya 20 atau 30 itu ikan apa? Jadi di kita itu terbagi dua. Ikan ekspor dan ikan lokal. Lokal ini bukan berarti ikan jelek, tapi itu karena memang satu ikan jenis itu tidak dibutuhkan untuk ekspor, ataupun ikan yang tidak memenuhi kriteria ekspor. Jadi seandainya ikan kakap ini ekspor. Cuman karena dia mungkin badannya udah agak lemes, kemudian mungkin ada cacat di punggungnya, nah itu yang kita jadiin lokal, kayak gitu. Tapi kalau ekspor beda lagi, itu memang benar-benar grade-nya masih. Jadi ada premium grade, ada first grade, ada second grade, kayak gitu. Yang second grade berapa, yang premium grade berapa, yang contohnya nih, premium grade seandainya kakap nih, premium grade
62 per per kilogram. kilo. First grade-nya 50-an. Second grade-nya yang biasa dibawa untuk dibakar-bakar ya paling sekitar 30, 35 seperti itu. Tapi bukan ikan apa? Tidak layak, bukan? Oh, bukan. Kalau tidak layak, pada saat kita sortir kita kembalikan ke kapal. Kita nggak ambil ikan-ikan yang dalam tanda kutip sudah bau, sudah basi. Itu sudah tidak kita tolerir. Kita balikin kembali ke kapal. Termasuk cukup murah. Oh iya. Termasuk cukup murah Betul. kalau dengan harga segitu. Tapi Iya. sayangnya masyarakat tidak tahu itu selama ini. Ya sebenarnya kalau di beberapa daerah mungkin yang dekat Iya, paling dengan dekat kita aja udah dengan tahu di ya, betul. pelabuhan. Karena memang di sini ini salah satu cita-cita dari kita juga. Kita mau buka satu fish market di pusat kota. Iya. Nah, insya Allah sih semoga terrealisasi di tahun ini. Jadi di situ ada produk-produk yang masih segar utuh atau frozen utuh atau sudah dagingnya atau filet. Kalau kita bilang filet dalam bentuk ikan apapun, entah itu tuna, entah itu kakap, kerapu, kita siapin. Lokasinya nanti direncanakan di mana? Insya Allah di Kuanino. Dekat, tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh dekat. Iya. Iya. Ya kita berharap sih di tahun 2001 kita lebih baik lagi, lebih survive, lebih. Di sini yang usaha sejenis ini baru sendiri di sini bermain tunggal sini. Oh enggak, banyak di sini. Ada juga. Di Kupang ini banyak, Bu. Jadi ada 2 pelabuhan, satu di pelabuhan Waibah, satu di pelabuhan Tenau itu. Dan itu banyak, kurang lebih 10 perusahaan lah yang ada di Kupang. Kalau di apa ya? NTT. Enggak, di Kupang itu terbatas hanya sekedar nelayan-nelayan besar kah atau juga produk-produk dari nelayan-nelayan? Oh iya, sampai dari nelayan kecil pun yang selama kualitas ikannya terjaga, oke, itu nggak ada masalah. Karena memang ada sini namanya nelayan apa namanya? Saya lupa sih nama nelayan sebutannya di lokal sini. Jadi nelayan itu ke perahu itu sedapatnya ikan dibawa. Jadi kalau di nelayan saya kan khusus ikan pemancing dasar, pemancing ikan dasar namanya. Itu handline atau rawe dasar. Tapi ada di nelayan di sini itu kalau ikan tongkol lagi naik, ikan tongkol dia cari, pas lagi nggak dapat adanya seandainya ini layur dia pancing. Kalau pas lagi nggak ada dapatnya ikan dasar dia pancing. Jadi kalau buat kita sih intinya kualitasnya tetap terjaga, tidak sampai diperlakukan yang aneh-aneh, kadang yang ada yang diformalin dan macam-macam. Iya, karena kita tahu, kita baru pegang aja tanpa kita cium kita udah tahu ini ikan asli segar sama diformalin kita udah tahu. Seperti itu. Iya, terakhir Pak, kembali lagi bahwa bagaimana untuk tetap survive dengan kondisi ini? Karena paling tidak di belakang Bapak ada sekian banyak orang yang menggantungkan hidup. Oh iya, pasti. Perusahaan. Kalau saya menekankan kepada rekan-rekan kerja, kepada teman-teman di pabrik maupun itu nelayan, sekarang bukan waktunya untuk mengeluh, bukan waktunya untuk menyerah. Kita pasti bisa. Bagaimana kita bisa? Satu, kencengin itu ikat pinggang. Lupakan dulu rencana mau liburan, lupakan dulu rencana mau beli motor, mau beli mobil, hilangin semua untuk tahun ini. Yang penting bisa makan. Penting kita bisa makan dulu. Penting ya kita bisa bernapas, makan, minum, hidup layak, cukup. Itu yang saya ngomongin ke mereka. Jangan foya-foya dulu lah. Untuk 2 tahun ini. Ya sebenarnya kalau jangan foya-foya sih, kalau bisa ya memang setiap tahun sih jangan. Bisa nabung ya. Tapi setidaknya ini lebih dikencengin lagi ikat pinggangnya. Seperti itu. Bertahan dulu. Jangan berpikir yang macam. Jangan berpikir yang aku mau jangan dulu deh. Kayak gitu. Karena yang saya tahu dari beberapa. Tapi bukan berarti berhenti bermimpi, Pak.
Oh tidak, Oh tidak. bermimpi tetap harus lah, tetap bermimpi itu. Iya. Bermimpi, berusaha, mencoba, insya Allah berhasil sih. Kita gagal, coba lagi, jangan menyerah intinya. Jangan pernah menyerah. Saya pernah menjadi orang yang gagal, dan saya tidak menyerah, dan saya tidak akan pernah menyerah, itu aja sih. Saya pernah ngerasain jadi sopir angkot, saya pernah, tapi dan itu realita, ini bukan apa sih namanya, bukan oh nggak mungkin, iya. Jadi tukang bangunan saya pernah, tapi saya tidak menyerah. Gagal berapa kali ya, tapi setidaknya kita coba menjadi lebih baik. Oh apa sih yang jadi kegagalan kemarin, oh ini, oke, kita jangan ulangi seperti ini, coba lagi. Alhamdulillah sekarang berkat dukungan keluarga, berkat dukungan teman-teman semua, sekarang saya bisa membawa teman-teman yang berada di dalam lingkup saya untuk tetap survive, tetap bisa bertahan, dan insya Allah kita bisa melewati semua ini jauh lebih baik dan dengan hasil yang baik. Baik, terima kasih Pak. Saya panggilnya Pak Breva ya. Breva. Terima kasih Pak Breva telah hadir bersama kami di sini. Terima kasih para Tribuners, pemirsa di rumah. Jangan lupa kita masih dalam kondisi pandemi corona. Tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga pengalaman-pengalaman berharga dari Pak Breva bisa juga diteladani, ditiru oleh para pemirsa di rumah yang atau petani nelayan yang bergerak di sektor yang sama. Betul. Itu bisa menjadi tips-tips tadi, menjadi bekal mereka untuk tetap bertahan, survive di tengah keterpurukan kita, di tengah pandemi. Dan kondisi kemarin yang memang cukup luar biasa, NTT dihantam badai Seroja. Saya kira itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa.